jadi laki gitu nah. Nanti ada umat Islam yang gemes sama Andi Rompas banyak. Andi Rompas pilih aja yang mana. Andi Rompas lu pilih yang mana yang mau jadi lawannya dia. 1 lawan 1. Mudah-mudahan aja dia pilih gue. Gitu enak. Mati talab. Apa takut? Al Godi, sekarang ada warnanya loh. Baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Konten gua kali ini guys ya, di sini ada beberapa orang, cuman karena kameranya nggak bisa muter ya, itu tripodnya jadi atas kardus gitu. Cuman ya udahlah, kalian mau ketawa aja, mau ini, tapi ya begitulah, mereka lagi ngunyah guys. Ya kasih suara dulu biar gua nggak akan kelihatan bohong. Nggak gitu juga, hai gitu atau apa. Astagfirullah. Oke. Kita sekarang masuk ke konten ya. Konten gua ternyata ada yang komentar kemarin itu beberapa kali di komentar YouTube ya. Joshua Tewut klarifikasi apa? Akhirnya gue nyari itu videonya, ternyata panjang. Gue males yang panjang-panjang begitu kan ya, motong-motong lagi. Akhirnya gue nyari di TikTok, ada nih beberapa klarifikasi Joshua Tewut tentang gue ya, yang dia bilang bahwasanya gue memang pernah dekat beberapa kali gue ke tempat dia ya. Dan jujur aja ya, dia kalau nggak mau disebut provokator lah, kalimat dia, gue nggak sendirian ngomong lu provokator. Tapi kita lihat dulu deh, nanti baru kita komentar ya. Aduh, kok sekarang berlemah lembut. Bentar, video pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara saya provokatif tidak? Saya provokatif tidak, kau provokatif. Nih, gue yang ngomong. Kenapa gue bilang lu provokatif? Yang pertama, lu di situ duduk sama Andi Rompas. Dan Andi Rompas itu provokatornya salah satunya. Dan lu mengiyakan kalimat dia. Bahkan lu bilang bendera Palestina nggak boleh berkibar. Ya, nggak boleh mengibarkan selama bulan suci umat Kristen. Lu bawa-bawa Kristen, lu bawa-bawa tanah Kristen. Itu provokatif, kakak. Tapi sekarang dia berlemah lembut ya. Begini nih, giliran digas balik berubah. Kalau dia berubah, Babe tetap ngegas lah. Lanjut. Memang gaya saya berbicara seperti itu. Kakak, keluarga gue Gorontalo Manado. Kita orang memang bicaranya begitu. Tapi kalimat-kalimatnya pun itu tertata. Aduh, tapi ya udahlah. Gue masih belum puas. Joshua Tewut ini ada nomor telepon gue. Gue lagi nunggu. Temuin kita sama Andi Rompas. Iya, gue udah bilang. Kalau nggak salah dia itu, Ceng, lu pernah nganter gue ya ke sono ya? Betul. Iya, pernah ya? Betul. Iya. Sakura apa di Kalibata City itu? Iya. Kemarin kita tawaf di situ ya? Tawaf di situ. Tawaf, sepi-sepi aja ya? Sepi-sepi aja. Iya. Ayolah keluar gitu loh. Jangan berlemah lembut. Lu udah, wah, kalimat lu udah terlalu nyakitin hati, kakak. Kalau mau minta maaf betul-betul. Kita bukan orang yang nggak bisa maafin, bisa. Bawa Andi Rompas. Lanjut. Ini pun sebenarnya banyak pesanan yang mengatakan, Pak, dalam berikan klarifikasi jangan terlalu menggebu-gebu. Nanti orang salah paham, orang pikir Pak Joshua marah atau ngamuk-ngamuk. Saya bilang, aduh ini yang sukar di saya. Makanya saya dari tadi menahan diri untuk bicara setenang mungkin. Sebaik mungkin dalam pengertian tidak kelihatan. Wah, memang style saya begitu. Coba lihat konten saya modelnya begitu. Sama
Style gue juga begitu, karena gue memang darahnya darah sono juga. Ya, cuman kalimat lu tentang tidak boleh mengibarkan bendera Palestina itu provokatif. Yang lu bilang tanah-tanah Kristen itu provokatif. Itu bisa memecah belah, itu bisa jadi konflik horizontal. Aduh, lanjut. Gitu loh. Ya, jangan dilihat gayanya dong, lihat hatinya. Lihat hatinya, lihat kalimatnya. Kalimat di lisan ini juga mencerminkan apa yang ada dalam hati. Lu benci banget sama Palestina. Lu nggak apa-apa benci sama Palestina, jangan lu tunjukin. Gue nih, saking menghormatinya antar umat beragama, gue pernah datang ke rumahnya, ke tempatnya gue pernah datang, ke apartemennya, ke studionya gue pernah datang. Gue panggil istrinya kakak. Iya, gue bukan radikal. Tapi kalau lu udah nyenggol, lain ceritanya kakak. Saya cinta persahabatan, saya cinta damai, saya cinta persaudaraan. Saya cinta damai, cinta persaudaraan. Lu kemarin larang-larang bendera Palestina, lu bawa tuh Andi Rompas. Udah gini aja, lu temuin kita sama Andi Rompas udah, daripada lu yang jadi kena dicari orang. Lu kan duduk sama Andi Rompas tuh malam. Gue yakin nih umat Islam nyari Andi Rompas ini. Kita masih nyari. Iya. Tapi sempet yang kapan itu ya, Kalibata katanya rame ya. Rame ya Kalibata ya. Iya, pokoknya dia masuk Kalibata nih ya, masuk nih, seret. Kalau dari arah jalan itu belok kanan. Ya, tower kedua kalau nggak salah. Sakura atau apa gitu ya. Oh masih sayang, gua nggak balik dulu ke Jawa Timur ini. Belum ketemu Andi Rompas ya. Andi Rompas. Makanya saya buat klarifikasi ini untuk menjelaskan saya menolak tuduhan provokatif. Saya yang bilang provokatif. Udah. Buktinya apa? Kami terprovokasi, dan nggak cuman gue yang terprovokasi. Nih yang ada di sini yang udah nonton nih. Iya. Lu terprovokasi nggak? Iya dong. Lu marah kagak? Iya dong. Iya, lu udah nyenggol. Jangan ngeles. Jadi laki gitu, kenapa kakak? Dari channel saya, apalagi saya dituduh sebagai provokator, memprovokasi umat Islam. Memang memprovokasi. Buktinya banyak umat Islam yang marah. Sekarang aja masih ada yang keliling-keliling Kalibata ya. Salah paham. Sama sekali. Salah. Enggak. Menurut Pendeta Joshua Tewu, Nih, orang ini bukan provokator, ya. Lalu bagaimana dengan video Joshua Tewu yang 4 hari yang lalu? Kita simak tanpa dipotong-potong, teman-teman ya. Nah, nih pinter nih yang buat TikTok. Simak tuh videonya dia yang 4 hari yang lalu. Kita simak tanpa dipotong-potong. Baik, kita ambil dari jam yang ketiga, menit yang ke-41 lewat Itu di channelnya Joshua 24 detik. Kita simak videonya, kita cermati bersama-sama, ya. Oke. Ya. Nah sekarang kamu pakai Soekarno jadi ukuran. Bagaimana bisa Soekarno yang bukan orang Israel, jauh dari Indonesia, dari Timur Tengah, lalu kalian mau jadikan ukuran? Soekarno bukan ukuran kebenaran. Nah, Soekarno bukan ukuran kebenaran. Itu kan mancing kalau begini. Soekarno udah jelas-jelas nih ya. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Soekarno itu proklamator. Dan dari dulu memang kita bangsa yang anti sama penjajah. Lu bilang ini nggak provokator? Aduh, lanjut. Soekarno bukan ukuran kebenaran, kata Joshua Tewu. Walaupun dia Presiden Republik Indonesia pertama yang sangat dihormati dan dikagumi, termasuk saya juga baca buku-buku beliau, saya kagumi beliau. Tetapi Soekarno banyak hal dia nggak mengerti, banyak dia nggak tahu, bahkan banyak orang Indonesia yang dia tidak tahu yang akhirnya berkhianat kepada dia. Nih ya, di video ini juga ada Andi Rompas tuh, itu target gue tuh. Ya, gue sebetulnya sama Joshua Tewu ini nggak terlalu masalah, tapi gara-gara podcast dia sini sama Andi Rompas, gue cari juga Joshua Tewu, gue cari juga.
Bawa, kalau memang serius mau minta maaf, tunjukin Andi Rompas sama kita. Di mana? Kalau kita nggak mau keroyokan, pilih Andi Rompas mau tarung sama siapa dari umat Islam. 1 lawan 1. Demi Allah, mau tangan kosong, mau pakai senjata. By one, gentle gitu nah. Pengen gue kulitin tatonya kayaknya itu. Hah? Duh. Lanjut. Itu buktinya. Masa Soekarno kok menjadikan standar ukuran untuk menilai Zionisme? Hah? Tuh udah cuplikan ya. Di video ini jelas dia memprovokasi. Buktinya ada. Buktinya banyak, buktinya dia banyak di kalimat-kalimat ini potongan aja. Ya. Jadi jelas-jelas itu provokasi, sayang. Jangan ngaku nggak provokasi. Tapi yang gua asik ini captionnya orang-orang di TikTok nih. Babe Aldo sudah emosi. Iyalah emosi gue. Iya. Kalau lu mau minta gue nggak emosi, gue bukan tembok, gue manusia punya hati. Iya, jangan lu ganggu agama gue, jangan lu ganggu saudara gue, jangan lu ganggu bangsa gue. Lain ceritanya. Sekali lagi, gue nggak memusuhi Kristen, gue bersahabat sama Kristen, gue berteman sama Kristen, gue makan sama Kristen, dan itu gue buktikan sebelum Joshua Tewu ini berbicara seperti ini. Gue datang ke tempatnya, gue podcast sama dia, gue makan makanannya. Serius, tanpa gue suudon bahwa saya ini makanan ada yang haram, nggak ada. Dia tahu gue Muslim, itu gue hormatin itu. Tapi di saat lu udah begini, lain ceritanya lu sama gue. Kalibata deket, gue di Pasming. Iya, kepleset nyampe sayang. Lu tahu saking emosinya gue sama beberapa hari ini. Aduh. Hah, sekarang video kedua cuplikan ya. Cuplikan lagi nih dari TikTok lagi nih. Nih ngakak ini, editannya ngakak nih. Lanjut. Ketika ditanggapi oleh Babe Aldo, karena memang Babe Aldo ini kenal dengan pendeta Joshua Tewu. Betul. Dan katanya mereka dulu sempat bersahabat. Betul. Bahkan Babe Aldo ini tahu posisi rumahnya si pendeta Joshua Tewu dan akan mendatangi pendeta Joshua Tewu. Betul. Dan gue sifatnya kalau gue mendatangi, ya itu gue melanggar hukum. Gue bukan pelanggar hukum. Gue tahu caranya gimana. Ya, untuk terhindar dari delik-delik hukum. Gue tahu. Ya, cukup gue jagain aja muter-muter di Kalibata gitu, enak ya. Kalau guanya istirahat, yang lain yang keliling. Ngapain keliling Kalibata? Tawaf. Kali aja ketemu di jalan ya. Iya. Lu punya CCTV, gue juga punya CCTV. Lanjut. Di Kalibata City. Akhirnya apa? Akhirnya pendeta Joshua Tewu membuat klarifikasi, dan yang tadinya garang seperti singa akhirnya sekarang berubah seperti kucing manis. Akhirnya pendeta Joshua Tewu membuat klarifikasi dan berikut adalah videonya. Itu saya, makanya saya bilang, saya di mana-mana ngaku, saya bilang, wah, saya punya sahabat baik itu Babe Aldo. Memang sebelum lu bikin podcast ini, lu sahabat gue. Gue kaget lu ngomong begini. Lu sudah mencederai rasa persahabatan yang gue percaya sama lu. Lu nggak ngormatin. Nih bendera Palestina ada di dada gue. Lu mau larang? Bunuh gue kalau lu mau larang. Jadiin. Itu Andi Rompas keluarin. Nggak ada maaf. Kecuali Andi Rompas. Dan lu maaf lu bisa gue terima kalau Andi Rompas lu keluarin. Kasih tahu di mana Andi Rompas. Walaupun ya ada orang yang suka nggak suka juga. Ya, tapi saya bilang saya nggak pernah menyangka. Saya bilang Babe Aldo orangnya luar biasa baik. Kami sangat bersahabat. Kalau datang ke tempat saya selalu, bahkan dengan istri saya panggil kakak. Betul nggak gue? Gue hormatin dia, agamanya Kristen, gue hormatin. Gue hormat sama semua agama. Tapi di saat udah begini, lain ceritanya. Yang gue heran kenapa lu sekarang jadi kucing begitu, yang garang lagi gitu. Lu udah matahin persahabatan kita. Kalau lu mau nyambungin gampang. Iya, lu mau minta maaf gampang itu. Kita bukan bangsa yang nggak bisa memaafkan, bisa. Tapi Andi Rompas tunjukin di mana. Gentle kita.
gentle, jadi laki gitu. Nah, nanti ada umat Islam yang gemes sama Andi Rompas banyak. Andi Rompas pilih aja yang mana. Andi Rompas suruh pilih yang mana yang mau jadi lawannya dia. 1 lawan 1. Mudah-mudahan aja dia pilih gue. Gitu enak. Mati talab. Apa takut? Panggil bunda, dan kami menikmati persaudaraan, persahabatan. Ya, kita makan bersama, kita ngopi bersama. Betul itu. Betul. Sebelum lu ngomong begini, begitu lu udah ngomong begini lain ceritanya. Dan sekali lagi ya, gue tidak memusuhi agama Kristen. Gue hormat sama agama Kristen karena itu keimanan. Gue diajarin sama Rasulullah SAW untuk menghormati semua agama. Gue diajarin untuk itu. Tapi jangan ganggu, jangan ganggu. Tapi lu udah ganggu. Dan ini kalimat dia itu jadi bukti bahwasanya gue memang begitu. Gue bukan orang yang radikal memusuhi semua. Kita cengkrama bersama, kita podcast bersama, dan banyak hal lain yang kita buat bersama. Termasuk ketika dengan Bang Egy, Prof. Egy Sujana yang amat sangat kami hormati. Sekarang dia ngomongin Bang Egy juga. Udahlah, udah nggak usah lama-lama nih konten. Intinya begini, kami umat Islam ini tidak memusuhi Kristen, tidak. Dan kami umat Muslim di Indonesia ini sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya segala bentuk penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka dari itu kami tidak sepakat dengan Zionis Israel. Dan boleh mengibarkan bendera Palestina di Indonesia, boleh. Dan di Indonesia ini nggak ada tanah Islam, nggak ada tanah Kristen, tanah NKRI, tanah satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada tanah Islam, tanah Kristen, tanah Hindu, tanah Buddha, nggak ada. Yang Islam mayoritas, Kristen nggak pernah ditindas kok. Ya, jadi nggak ada itu tanah Kristen, nggak ada. Itu lu provokatif. Tapi baiklah, gue terima lu, hilaf lu gue terima dengan satu syarat. Bawa Andi Rompas ketemu kami. Kalau enggak, tetap demi Allah gue cari lu. Itu aja dari gue. Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa Andi Rompas. Andi Rompas, gue cari lu. Dan Joshua Tewu nggak bakal tenang hidup lu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapet endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini. Karena apa? Ini susu kambing guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu, bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya ini pakai stevia. Gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu sama tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya guys. Beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Pengen nambah lagi gue ya, punya lu aja gue ambil ceng. Iya, enak lu, beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget anjir, udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya, kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak ceng, coba punya lu gue habisin.